Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'allamtana. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina shaqiyyan wa la mahruman. أرحب بكم أحبتي بهذا اللقاء المبارك. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. Pada kesempatan awalan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan afiat untuk kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini untuk mengkaji sebagian kajian dari ilmu sejarah risalah para nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak di Al-Qur'an tentang kisah-kisah umat sebelum kita. Nah, Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah, ada nabi-nabi yang diceritakan dan ada nabi-nabi yang juga tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka disitulah kita mengimani apa yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Surat Al-A'raf ayat 176. Kisahkanlah kisah-kisah itu kepada mereka, niscaya mereka berpikir. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran bukanlah kisah atau dongeng belaka, tapi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tidak lain adalah untuk menjadi ibrah, pelajaran dan sekaligus peringatan bagi umat Muhammad SAW. Kemudian Allah menceritakan sebaik-baik kisah dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an." Di surat Yusuf ayat 3. Jadi Allah menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran sebagai sebaik-baik kisah. Bukanlah dongeng, bukanlah menghantar tidur, tetapi kisah-kisah yang begitu indah dan penuh ibrah. Ya, Al-Quran menceritakan banyak kisah-kisah umat-umat sebelum umat Muhammad. Ada umat-umat yang Allah muliakan, dan ada umat-umat yang Allah binasakan. Juga Allah menceritakan umat-umat sebelum kita, bagaimana Allah memberi mereka nikmat-nikmat, kemudian mereka kufur terhadap nikmat tersebut, sehingga Allah abadikan azab yang menimpa kaum tersebut demi menjadi ibrah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra." Demikianlah kami mengkisahkan kepadamu beberapa informasi-informasi tentang umat-umat terdahulu, dan kami telah memberikanmu
az-dzikr, yaitu Al-Quran. Allah memperingatkan kita akan beberapa negeri yang beriman, dan Allah menceritakan juga apa yang Allah berikan terhadap mereka yang beriman. Juga Allah menceritakan sebagian negeri yang kufur akan nikmat-nikmat Allah, dan Allah ceritakan pula apa konsekuensi yang Allah turunkan untuk mereka. Dalam firman-Nya, tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Itulah negeri-negeri yang kami ceritakan informasi tentangnya. Kisah-kisah para nabi di Al-Quran penuh ibrah dan hikmah, memberi cahaya dalam kegelapan dan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi ma kana hadithan yuftara walakin تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kami telah mengkisahkan kepadamu kisah-kisah. Di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah bagi mereka yang punya akal berpikir. Tidaklah itu bualan, tidaklah itu dongeng dan dusta, bukanlah perkataan yang diada-adakan. Maka hadits yang yuftara, walakin tasdiq alladhi baina yadayhi, justru merupakan pembenaran. Ya. Pembenaran dari kisah-kisah yang dikisahkan dalam kitab-kitab sebelum umat Islam. Al-Quran datang membawakan kisah yang ada dikisahkan di kitab-kitab umat sebelum kita. Maka itu menjadi pembenaran atas kisah-kisah yang diceritakan di kitab sebelum Al-Quran. Dalam kisah ini kami mengambil ibrah. Pertama, kegigihan Nabi Allah Lut dalam berdakwah. Nabi Lut bukanlah dari keluarga sembarangan. Nabi Lut bukanlah dari keluarga sembarangan. Pamannya adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau tumbuh dari keluarga kenabian. Dan Lut adalah manusia pertama yang beriman kepada Ibrahim, yang menerima dakwah Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim berdakwah pada umat ya secara global, beliau memulai dakwahnya ke keluarga terdekat. Ya, di samping ya ayahnya tidak menerima dakwah itu, tetapi Nabi Ibrahim, istrinya dan keponakannya bernama Lut itu menerima dakwah. Setelah mempelajari apa yang diambil dari Ibrahim, maka Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Lut untuk berdakwah di sebuah negeri yang bernama Sadum. Negeri Sadum tersebut terdiri dari 7 ada, begitu kata orang-orang ahli sejarah. Wallahu alam ya tentang kesahihan posisi desa Sadum atau negeri Sadum. Ya,
sampailah ke negeri Sadum, Nabi Lut tidak melihat adanya cahaya keimanan di negeri tersebut. Mereka negeri kafir, ya, selain menyembah berhala, mereka punya perilaku yang luar biasa. Mereka punya kebiasaan merampok. Ya, mereka punya kebiasaan merampok. Siapa yang melintas di kampung itu di Sedum, pasti mereka dilucuti dan dirampok. Dan melakukan kemungkaran itu seperti konsumsi. Kemungkaran tidak ada yang mengingkari. Tidak ada satu orang pun yang menggunakan akalnya dan mengingkari perbuatan-perbuatan yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaumu Lutin al-mursalin. Idz qala lahum akhuhum Lut, ala tattaqun?" Kaum Lut mengingkari para mursalin, para utusan-utusan Allah. Berkata Lut kepada kaumnya, "Kalian tidak ingin bertakwa? Apakah kalian tidak takut kepada Allah? Inni lakum rasulun amin. Aku adalah rasul bagi kalian yang amin, membawa pesan amanat." Pertama, tugas Nabi Lut mengajak umatnya kepada tauhidullah, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Dan mengajak mereka untuk berhenti membuat fujur. Mereka tetap di atas kefajiran dan kefasikan mereka dan di atas perbuatan yang melampaui batas. Afwan suaranya. Dengan penuh kesabaran, bertahun-tahun Nabi Nuh mengajak mereka dengan lemah lembut. Nabi Lut mengajak mereka dengan lemah lembut. Nabi yang satu ini terkenal karim. Karim artinya dermawan, lembut, ya, hatinya lembut dan menghormati tamu, dan semua akhlak-akhlak terkumpul pada beliau. Ya, orang ini muncul di rumah kenabian. Dia Allah memilih memang Nabi Lut alaihissalam untuk mengemban dakwah ini. Nabi Lut ternyata mendapati perbuatan kaumnya jauh dari ekspektasi. Mereka mendatangi laki-laki ketimbang perempuan. Nabi Lut bernegosiasi, mengajak dialog secara baik. Jadi ada proses. Di sini ada ibrah. Apapun kefajiran itu harus dilalui melalui kebaikan dulu, mengajak dengan baik, lemah lembut, ya. Bukan berlepas diri dan tidak peduli dengan situasi. Artinya mengajak dialog dulu dengan baik. Nabi Lut menjelaskan ini menyalahi fitrah. Ini menyalahi fitrah. Kodrat. Ya, fitrah itu kalau dibilang kodrat. Dan kalian perhatikan orang-orang yang menyalahi fitrah pasti binasa. Orang-orang yang menyalahi, berusaha untuk melawan fitrah itu pasti binasa. Macam-macam fitrah yang bisa kita lihat, ya, yang bisa kita lihat fitrah manusia seperti apa, dan siapa yang mencoba melawannya
dia akan binasa. Kemudian Nabi Nuh dengan hujjahnya, dengan argumennya yang begitu kuat, menjelaskan dari segala sisi, dari fitrah salah, dari melanggar perintah Allah SWT sudah salah. Jadi mereka kehabisan argumen ya ketika berdialog dengan Nabi Lut, frustasi. Sehingga mereka berkata, sudah terserah. Coba datangkan ancaman Allah yang kamu janjikan. Sampai di sini Nabi Lut tidak serta-merta langsung mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai di situ. Tetap berlangsung ya perbuatan itu. Jadi setelah Nabi Lut sudah menyampaikan argumentasinya yang begitu baik, dengan lemah lembut, dengan ilmu, mengajak mereka berpikir, dan mereka argumentasi mereka terbantahkan oleh Nabi Lut, sehingga pasti ada dedengkot di dalam kelompok yang fajir itu, dia yang membangkitkan atau memberi ide, keluarkan ini orang dari kampung ini. Dia sok suci. Dia sok suci. Jadi efek dari perbuatan maksiatnya itu, efek dari melanggar fitrah itu, dia memandang orang yang bersuci dari maksiat itu adalah kejahatan. Allah tutup pintu hatinya. Jadi Nabi Lut mengajak mereka untuk hidup normal sampai ditawarkan putrinya. Ini putri-putri saya. Itu lebih suci buat kalian. Silakan dinikahi. Ini jalur yang benar. Sampai Nabi Lut menawarkan kepada mereka, ini putri-putri. Ini lebih suci buat kalian. Kau tahu apa yang kami mau. Kemudian berlangsung seperti itu, Allah mengutus 3 malaikat, Jibril, Mikail, sama Israfil. 3 malaikat mulia ini sekaligus yang turun, membawa misi, membawa qada dan qadar Allah, yaitu Allah sudah putuskan ini kaum akan binasa. Allah sudah putuskan kaum ini akan binasa. Kemudian sebelum mampir ke Nabi Lut, 3 malaikat ini singgah ke rumah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim yang dermawan, yang hobinya menjamu tamu. Kebetulan Nabi Ibrahim itu dia punya peliharaan ternak sapi. Ya, dia usahanya ya itu. Dia punya ternak sapi. Di larut malam kedatangan 3 orang yang dia tidak kenal, namun tetap menyambut tamu dengan baik. Beliau adalah Nabi yang harus menunjukkan akhlakul karimah, tapi memang secara fitrah beliau punya akhlak yang mulia. Disambutlah tamu dan memerintahkan Sarah, istri beliau, untuk memasak sapi. Disembelihlah sapi, anak sapi lebih tepatnya, yang dagingnya masih empuk, lalu dipanggang, dibuat makanan yang lezat, lalu disuguhkan kepada 3 orang ini. Siapapun di zaman itu disuguhkan daging sebegitu lezat, pasti akan lahap dimakan oleh siapapun. Namun setelah dihidangkan, ada gelagat aneh dari 3 orang ini. Sama sekali wajah mereka tidak tertarik dengan hidangan
sapi yang lezat. Kemudian Nabi Ibrahim mulai curiga dan takut. Siapa mereka ini? Para malaikat itu paham kalau Nabi Ibrahim ini takut. Dia bilang, la takhaf. Jangan takut. Kami adalah utusan dari Allah untuk kaum Lut. Mendengar informasi itu, mendengar orang itu berkata seperti itu, istri Ibrahim, Sarah, terlihat berseri-seri, senang. Sudah sejak lama beliau tidak suka dengan perilaku negeri itu yang sudah meresahkan, ya, orang keluar masuk di sana tidak aman. Dengan mendengar informasi dia akan dibinasakan, Sarah ya senang. Juga ditambah lagi dengan berita gembira bahwasanya dia akan memiliki seorang anak di usia yang sudah senja. Dia hampir tidak percaya dengan informasi itu. Sampai menepuk-nepuk pipinya. Fasakkat wajhaha, itu bertanda kalau enggak di zaman itu ya, adat mukul-mukul pipi. Kalau bukan sedih ya terlalu bergembira, tidak percaya dengan informasi yang baik yang dia dapatkan. Setelah usia berapa baru dapat anak. Kata beliau, saya di waktu muda saja tidak bisa punya anak, bagaimana saya di waktu tua? Lalu kata malaikat, ata'jabina min amrillah, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Apakah kamu heran dengan urusan Allah, dengan perkara Allah? Semoga rahmat dan berkah Allah tercurahkan untuk kalian, wahai ahlul bait, jadi keluarga kenabian ini. Maka Allah memberi berita gembira dengan Ishak, dan kemudian Allah takdirkan Nabi Ibrahim dan istrinya dapat melihat cucunya Yakub. Sudah lama belum dapat anak, sekali dapat anak, dapat lihat anaknya berikut cucunya. Setelah misi menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya, pun malaikat mengutarakan niatnya untuk mengunjungi kaum itu. Nabi Ibrahim sudah berusaha untuk berusaha agar 3 malaikat ini tidak masuk ke negeri itu karena tahu dia bakal diapain sama orang-orang kaum Lut. Pasti akan ya diganggu. Malaikat yang ketika menyerupai manusia sangat sempurna. Berbeda dengan syaitan, ketika menyerupai apapun dia tidak akan sempurna. Ya, syaitan berusaha menjiplak wujud umat manusia, tidak akan bisa sempurna. Ya. Kalau malaikat bisa, Allah memberi kemampuan bisa menjiplak manusia dengan sempurna dan bahkan lebih indah daripada manusia biasa. Datanglah ke kaum Lut, disambut oleh Lut sampai dengan detik ini Lut tidak tahu kalau 3 orang ini malaikat, dan melihat kondisi seperti itu Nabi Ibrahim punya ide, jangan datang sekarang sampai nanti terbenam matahari, orang sudah sepi, baru kita masuk ke kampung itu supaya tidak ada gangguan. Tiba di kampung itu nggak ada yang tahu. Istrinya Lut yang termasuk golongan orang-orang itu yang keluar, tidak ada yang tahu, dia keluar dari belakang memberi informasi ke kaumnya bahwasanya ada tamunya Lut ganteng-ganteng. Nggak lama kemudian datang berkumpul di depan rumah Lut, gedor seenaknya, sudah nggak ada akhlak. Ya, ini efek dari perbuatan itu. Kalian bayangkan lelucon yang mereka buat,
di perkumpulan-perkumpulan mereka yang dijadikan bahan tertawaan, seolah-olah lucu, adalah mereka mengeluarkan suara dari duburnya, angin yang bersuara, dan mereka bunyikan, lalu mereka tertawakan sendiri. Saling saut. Jangan dilakukan perbuatan itu. Itu sunnahnya kaum Lut yang menertawakan kentut sendiri. Khabith, buruk. Nggak pantas kalian umat Muhammad ya membunyikan suara angin yang keluar. Itu aib. Apalagi dijadikan bahan tertawaan dan main-mainan. Itu adalah sunnahnya kaum Lut. Berkumpul mereka di depan rumah Lut alaihissalam, mengetuk pintu. Nabi Lut tentunya tahu akibatnya kalau sampai orang-orang ini datang dan melihat tamunya. Semakin keras mereka mengetuk pintu. Lalu Nabi Lut bilang, oh andai kata aku ini punya suku yang kuat, yang bisa membela aku dan memprotek aku dari kalian. Sayangnya aku seorang jin. Atau aku akan kembali ke sebuah sudut yang syedid, ruknin syedid. Yang disebut apa? Rukun syedid yang dimaksud adalah doa. Maka solusi terakhir para nabi itu angkat tangan, maka terkabul. Itu rukun syedid. Dan kalian punya sudut-sudut rukun syedid ketika kalian dalam keadaan genting dan dalam keadaan membutuhkan pertolongan Allah, maka gunakan itu. Namun hiasi itu dari sekarang dengan amal-amalan saleh, sehingga sudut itu kalian akan dapatkan ya tempat kembali kalian yang paling bagus adalah meminta munajat pada Allah, meminta Allah perlindungan dari Allah. Itu harus kita dulu yang memupuknya dengan amalan-amalan baik agar setiap kita yang punya rukun syadid itu ada manfaatnya. Kemudian melihat Lut yang sudah resah, akhirnya 3 malaikat ini bersuara, la takhaf, mereka tidak akan sampai menjulurkan tangannya kepadamu, kami adalah utusan Allah yang akan membinasakan mereka. Apa kata Lut? Sabar dulu. Kita kasih kesempatan lagi. Kita kasih kesempatan lagi, siapa tahu mereka mau bertobat dan kembali. Semua upaya sudah dilakukan, dan ketika mereka melihat makhluk-makhluk yang 3 ini yang begitu indah, mereka semakin tak terkontrol. Kemudian kata Jibril, waktu mereka, time limit mereka adalah subuh. Kita kasih waktu sampai subuh. Kata Lut, subuh masih beberapa saat lagi ke depan. Kata malaikat, subuh sudah dekat. Pergilah kau. Bawa keluargamu. Bawa keluargamu termasuk istrinya. Tetapi malaikat memberi informasi, ingat Lut, istrimu bukan golonganmu. Ya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberi perumpamaan orang-orang kafir dari istri Nuh dan istri Lut. Dahulunya mereka berada di bawah 2 hamba Allah yang saleh. Kemudian mereka berdua mengkhianati kedua hambaku yang saleh itu. Ya, fakhanatahuma. Ya, wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kau neraka bersama orang-orang ahli neraka. Itu Allah memberi perumpamaan istrinya Lut dan Nuh. Mereka celaka. Pergi tengah malam,
anak-anak Lut, putri-putrinya, ada yang bilang 3, ada yang bilang 2 putri. Ya, suaranya ya kawan. Suaranya. Kemudian malaikat berpesan kepada Lut dan keluarganya, berpalinglah kalian keluar dari negeri ini dan jangan pernah menoleh. Apapun yang kalian dengar, suara hempasan apapun yang kalian dengar, jangan menoleh. Benar, pergi. Lalu Jibril mengepakkan ujung sayapnya. Sedikit. Membuat mereka buta. Dan semua yang ada di kampung itu buta, termasuk hewan, ternak. Dan suara retakan bumi yang terdengar jelas oleh Lut yang berlari bersama keluarganya, namun istrinya menoleh. Begitu istrinya menoleh, dia pun dibutakan. Meraba kiri kanan, tidak tahu mau kemana. Mereka tidak terasa, mereka ini sudah setinggi langit. Tinggi, sangat tinggi. Sampai penduduk langit pertama dari para malaikat itu mendengar suara ayam berkokok dan suara anjing yang menggonggong. Lalu Allah balik. Lalu Allah hempaskan dengan kecepatan penuh, dan suara ledakan itu didengar oleh Lut dan keluarganya, benar-benar mengerikan. Seketika itu sepi, senyap. Allah binasakan semua yang ada di situ, dan yang tidak keluar walaupun dia itu orang yang saleh, dia kena. Kenapa? Adanya pembiaran. Nah, posisi istrinya Lut adalah tak ubahnya mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia, haknya LGBT di zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan, itu sama seperti istrinya Lut. Memang dia tidak berbuat itu penyimpangan, tetapi dia melihat dan menyetujuinya dan membelanya. Mereka di zaman ini ada, jadi bukan hanya pelakunya, tetapi mereka yang ada di tengah-tengah, yang mendukung, yang membuat program, yang membuat poin-poin undang-undangnya, ada di zaman sekarang, yaitu seperti istrinya Lut. Binasa. Tidak di dunia, rasakan di akhirat. Sama statusnya. Ana mau tanya sama antum semua. Adakah yang antum pernah tahu pasangan homoseksual rajin ke masjid? Muslim. Bapaknya haji. Pernah lihat? Rajin sholat, rajin ngaji? Tidak ada. Kalau peminum khamr ada ke masjid, ya kawan. Pezina biasa ada ke masjid. Tapi yang menyimpang, yang melawan fitrah ini sulit kita temukan ada di masjid. Dan tidak mau mendengar. Mati hatinya. Seperti yang terjadi pada kaum Lut. Berarti jenis maksiatnya adalah maksiat yang membinasakan. Jenis maksiatnya adalah maksiat yang membinasakan. Jadi bukan perkara main-main, ini bukan perkara dongeng. Dan belum pernah terjadi pada umat sebelum Lut.
Mereka yang pertama melakukan itu. Jadi di dalam kisah ini kita bisa dapat memetik ibrah bahwasanya bukan hanya pelaku yang Allah azab, tetapi yang mendiamkan perbuatan itu juga Allah akan azab. Seperti yang terjadi pada istri Lut. Ya. Sekarang di zaman sekarang orang-orang seperti istri Lut resmi di undang-undang ada perlindungannya, dan mereka berjuang berjihad untuk membela hak-hak orang-orang yang menyimpang ini. Menurut pandangan Ana lebih parah dari istrinya Lut. Menurut pandangan Ana lebih parah dari istrinya Lut. Orang-orang di zaman sekarang yang membela hak orang LGBT. Mereka buat undang-undang dan mereka resmikan itu untuk membela perbuatan ini. Alhamdulillah. Selamatkan diri kita dan keluarga kita dari itu. Anak-anak kita. Di masa-masa mendatang, seolah-olah ini ingin mereka buat lumrah. Sebelum mereka menyatakan ini halal, karena sekarang bukan waktunya mereka mengatakan ini halal dan fine-fine saja. Mereka sedang meniti itu. Mereka sedang berjalan menuju ke sana, yaitu apa? Membuat perbuatan ini menjadi lumrah dulu. Baru nanti akan datang penghalalannya. Dan sudah dihalalkan di sebagian negara, diresmikan. Demi Allah mereka menikah di gereja. Sesama jenis. Ana nggak tahu pemuka agama yang memberkati itu seperti apa. Jadi pengikut istrinya Lut ini sudah ada di gereja-gereja. Membenarkan perbuatan itu. Manhaj yang ditempuh oleh istrinya Lut sudah ada di gereja-gereja atas nama agama, dan seolah-olah Allah ridhoi dan dia berkati pernikahan itu. Dan wallah terjadi di Indonesia, di Bali. Dan tanpa malu-malu sudah disiarkan di media-media termasuk televisi. Dan itu bagian dari upaya mau melumrahkan perbuatan keji itu, yang tujuan utamanya adalah penghalalannya. Maka hati-hati. Kita yang diam atau secara sosial kita tidak hukum, kita termasuk. Dulu ya ikhwan, perempuan yang pulang malam, ini saya bicara tahun-tahun 80-an, semasa-masa saya masih kanak-kanak, perempuan, selintingan saya mendengar perempuan itu yang diomongin dia sama ibu-ibu di kampung itu, ini perempuan nggak benar dan lain sebagainya. Gara-gara dia pulang malam, jam 12, jam 1 pulang. Kita tidak tahu apa perbuatannya di sana, wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas begitu saja dia sudah menjadi omongan dan secara naluri dihukum secara sosial, dijauhi. Ibu-ibu itu merasa jijik duduk sama perempuan seperti itu. Padahal mereka tidak melihat kelakuan si perempuan ini. Sekarang kita disuruh merangkul orang-orang seperti itu. Zaman sekarang disosialisasikan, bahkan dibuat iklan layanan masyarakat. Bagaimana cara untuk merangkul kaum ini. Mereka manusia, mereka juga punya perasaan, mereka juga punya hak hidup, mereka juga punya ini. Jangan dikucilkan, nanti kalau dikucilkan itu semakin
menjadi jadi karena kekesalan, dikucilkan, akhirnya semakin menjadi jadi. Kita disuruh merangkul. Kita mau diajak ya berada di atas jalan istrinya Lut. Hati-hati. Buka mata hati kalian memperhatikan ibrah yang ada di Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan dongeng. Dalam maknanya. Dan tinggal compare saja semua macam maksiat. Kalau ada yang berupaya untuk menghalalkannya dengan cara-cara yang sama, maksiat yang segitu keji saja mereka hampir sukses untuk menghalalkannya. Bagaimana dengan maksiat yang lainnya? Perlunya berilmu. Perlunya takut sama Allah. Jangan lengah. Jangan banyak tertawa. Karena kalian akan menangis. Jangan banyak tertawa. Kalian akan hidup sendiri dan bertanggung jawab. Kalian akan punya keluarga. Kalian akan punya anak. Dan kalian akan merasakan keresahan orang tua kalian sekarang. Dan itu pasti terjadi. Kalian akan merasakan semua keresahan dan kebingungan orang tua kalian. Sekarang kalian akan merasakan yang sama. Kalian akan punya anak, punya tanggung jawab. Ya. Sekarang bukan waktunya untuk tertawa-tertawa, mau berbahagia, mau senang-senang. Demi Allah bukan sekarang waktunya. Waktunya berjuang. Waktunya menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan ilmu. Hadza wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Silakan ada yang mau bertanya? Sebelum azan. Lalu bagaimana kalau sekarang hukumannya seperti apa? Andai kita menerapkan hukum Islam, prosesnya seperti apa terhadap orang ini? Bagaimana pandangan Islam ya, cara menghukum orang-orang seperti ini? Ada yang tahu mungkin ya? Kalau terbukti ada saksi yang melihat perbuatannya, maka kedua-duanya dibawa naik ke gedung yang tinggi, dijungkalkan. Ya. Menara Sudirman kurang tinggi. BCA Tower itu lebih tinggi. Pas di bundaran HI. Dipertontonkan. Memang untuk diperlihatkan. Buat apa hukuman mati? Esensi hukuman mati buat apa? Memberi efek jerah buat kita yang hidup. Jadi harus dipertontonkan. Itu hukuman yang pantas buat itu. Sekali insya Allah beres. Sekali maksimal 2 kali diterapkan beres. Begitu juga dengan hukum pancung. Bawa anak-anak kalian. Di Saudi hukum pancung setiap hari Jumat memang diadakan. Kenapa hari Jumat? Bubar Jumat, orang masih ngumpul di halaman masjid atau di sebuah lapangan, alun-alun atau apa namanya. Diumumkan sebelumnya bakal ada qisas tanggal sekian. Lalu dari pihak hakim membacakan fulan bin fulan telah melakukan ini dan itu dan harus dikisas. Kamu tegur anakmu, ini nak habis membunuh orang. Ini nak, lihat akibatnya nak. Penggal. Itu baru hukuman. Walakum fil qisasi hayatun. Di dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian. Ya ulil albab. Wahai kalian yang berakal. Qisas itu bukan kekejaman, tetapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
أختتم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.